Dar, pingsan. Iya, oke berat. Tidak jadi. Selain dikenal sebagai kota hujan dan kota seribu angkot, Bogor ternyata juga punya sentra pembuatan wajan tradisional yang sudah tersohor hingga pasar mancanegara. Meski hanya berskala industri rumahan, wajan yang diproduksi tidak hanya berukuran kecil saja, tapi juga berukuran besar dan digunakan untuk restoran hingga hotel berbintang. Tuh lihat, besar banget ya pemirsa. Dan uniknya Kampung Cibadak, Kelurahan Kayu Manis, Tanah Serial, Bogor, Jawa Barat ini lebih dikenal dengan nama Kampung Berisik. Ya, nama ini muncul karena selama puluhan tahun palu yang beradu dengan plat baja menghasilkan suara memekakan telinga. Ada beberapa bahan yang biasa digunakan oleh produsen panci atau wajan yang satu ini, mulai dari besi, logam, aluminium, baja, sampai yang paling mahal, stainless steel. Oke, selamat datang di segmen Saya Menjadi. Ini lagi memotong dulu bahannya dari baja yang baru. Kalau dulu dari tong ya bang ya? Ya. Sekarang dari baja. Dibikin dulu polanya. Pakai jangka. Ada yang familiar? Caranya gimana bang? Dari satu plat baja utuh berukuran sekitar 2,5 meter kali 1,5 meter ini kita buat pola berbentuk lingkaran sesuai ukuran yang dikehendaki. Satu plat baja besar bisa dibuat menjadi 15 wajan berukuran kecil. Tapi kalau yang berukuran besar hanya 2 saja ya. Setelah pola selesai, plat baja dipotong menggunakan palu dan betel. Pukulan harus keras dan akurat agar baja bisa terpotong. Karena rata-rata ketebalan baja yang akan dibuat menjadi panci berkisar antara 2-3 mm. Tar kedut. Aduh. Resiko pembuatan wajan baja manual memang tidak jauh-jauh dari tangan atau kaki terpukul palu. Aduh, ini biru dikit. Biru dikit sih. Kalau nggak pakai sarung tangan semuanya biru. Abang pernah kena? Tangannya yang di mana yang kena? Kiri. Yang sini kiri. Ya, iya semuanya. Kalau nggak ini. Kalau nggak kena jempol kena Telunjuk. Industri wajan rumahan di Kampung Cibadak sudah ada sejak tahun 1960-an dan rata-rata sudah diwariskan ke generasi kedua dan ketiga. Ini buat kilo, kalau yang gede buat. Oh ya, saya terus itu ya. Ini dibagi dua sisaannya. Kalau yang kecil begini nih dikiloin karena ini kan masih besi ya, masih laku buat dijual. Tapi kalau yang besar yang seperti ini nih, nah ini nanti dibikin gagangnya untuk pegangannya. Jadi semua bagian bisa dipakai. 3 jam berlalu, perlahan telinga saya mulai terasa tidak nyaman dengan suara bising yang begitu memekakkan telinga. Ini saya terpaksa pakai penutup karena rata-rata nih dihitung 90 sampai lebih dari 100 desibel. Naik turun. Nah ini lagi satu doang yang kerja sih agak pelan. Kalau lagi semuanya empat-empatnya dan di ruangan yang tertutup seperti ini soalnya kan banyak banget ke dalam ya. Sakit. For your info, 100 desibel setara dengan suara pesawat jet lepas landas dengan ketinggian 300 meter. Mengutip cnnindonesia.com, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat atau OSHA menyebut batas waktu maksimum mendengar suara 100 desibel adalah 2 jam. Sementara di tempat ini warga rata-rata bekerja selama 8 jam. Nanti langkah pukulannya itu kelihatan jadinya. Oh, kalau nggak pakai oli? Kalau nggak pakai oli?
garis. Nyampe di mananya kita nggak ada kawan, ini kan kawan ke kawannya Garis. ada rem, di mananya. Oh. Kayak muter-muter terus dia kayak nyampe-nyampe. Siap. Lembaran-lembaran baja berbentuk bulat akan masuk ke proses utama, yaitu menempa menjadi wajan siap pakai. Terlihat sederhana, hanya memukul saja hingga wajan cekung, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Oish. Basah lah. Nggak apa-apa, aman. Wah, nggak bisa, harus kenceng ini mas, kuat tenaga ini. Oh, pingsan. Sesekali tambahkan juga oli yang akan memudahkan kami untuk melihat bagian yang sudah terpukul dan bagian yang belum. Ini bertujuan agar bentuk wajan melengkung secara merata dan tidak terlalu dalam di satu sisi. Bentar, dia mak. Oh ya, tadi kena di jempol, sekarang kelingking. Ntar susah nekuk. Aduh. Yuk. Apa ya? Pakai palu gede. Bohong, mereka kecil aja susah begitu. Coba. Iya, oke berat. Tidak jadi. Enggak, mohon maaf. Nih yang kecil aja susah, nih yang gede nih. Tangan udah tremor megang. Pertama-tama kuat. Lama-lama pusing juga. Setelah lebih dari 2 jam, perlahan cekungan mulai terbentuk. Tangan saya terasa begitu sakit. Sambil beristirahat, saya diajarkan cara menghaluskan pinggiran wajan yang hampir jadi. Memang, bagian membentuk cekungan wajan adalah proses yang paling banyak menguras energi. Nggak boleh 2 ya? Untuk membersihkan oli pada wajan, caranya mudah. Gunakan serbuk kayu dan gosok hingga oli menempel pada serbuk kayu. Terakhir, rapikan bagian pinggir wajan dengan gunting baja dan amplas agar tidak ada bagian tajam yang dapat melukai tangan. Tuh, udah nggak berdarah atau nggak luka. Jadi nggak 2 arah, Bang? Kalau 2 arah kenapa? Tajam lagi. Oke. Saya pikir seperti mengasah kuku ya, yang bisa siki seperti itu, tapi dia harus searah. Kalau 2 nanti tajam lagi. Jadi 1 arah. Oke. Oh iya, saya hampir lupa. Pasang bagian gagangnya ya. Awas jempol, Bang. Dan selesai. Meski dibuat dengan cara tradisional, penjualannya tidak hanya ke penjuru tanah air, tapi hingga ke pasar mancanegara. Lebih tebal. Kalau yang press main kita yang banyak ini tuh pakainya yang tipis. Ini lebih tebal. Ukurannya berapa biasanya? Yang mana tuh? Yang press. Yang press paling di bawah 1 mili. Kalau ini kita di atas 1 mili, ada 2 mili. Kenapa yang tebal-tebal, Bang? Lebih awet. Karena restoran itu pakai daya apinya yang gede dia. Kalau yang tipis mudah itu bocor. Selain wajan berukuran kecil dengan harga Rp70.000 sampai Rp500.000, ada juga wajan jumbo berukuran di atas 1 meter. Harganya Rp2 juta. Buat Anda yang memiliki wajan baja dan ada bagian yang rusak, jangan buru-buru dibuang. Kena sobek. Pernah kadang-kadang gini nih. Pas ininya nih cuek. Akhirnya diapain tuh? Ya jelas. Oh bisa. Jadi pun misalkan nggak sengaja mukul terus ada bagian yang bocor, tinggal dilas bisa ya. Jadi buat yang punya wajan mungkin yang udah lama, ibu-ibu yang nonton, jangan langsung dibuang, bisa dilas. Tapi ya bahannya yang kita lihat. Baja. Kalau bukan baja, Nggak bisa. susah ya. Panturan nggak bisa. Ada tips lain nih agar wajan baja Anda tidak mudah berkarat. Emang kalau buat pakai ini, bukan pakainya nggak tiap hari ya, nggak seperti kayak nasi goreng gitu ya. Dia mah asal misalkan nggak lama dipakai nih, ya kalau dicuci diminyakin,
Biar apa diminyakin? Nggak nimbul, kadang-kadang kan suka nimbul karat. Kalau diminyakin nggak karat. Padahal baja bisa karat juga ya. Iya, karat. Kalau Karena nggak dipakai. Kalau dipakai tiap hari lebih bagus. Wajan dapat digunakan untuk memasak aneka ragam kuliner, mulai dari memasak nasi goreng, menggoreng ayam, atau sekadar menggoreng telur. ya Allah. Salah satu kelebihan wajan baja adalah tidak mudah pecah atau rusak ketika digunakan untuk memasak dengan api suhu tinggi. Kalau yang tradisional itu ya lebih gampang dicucinya, terus lebih enteng, terus dia nggak lengket Pak. Nggak lengket, terus semakin lama semakin bagus. Nggak ada istilahnya jelek, rusak gitu, nggak. Dan setelah bekerja seharian, ini waktunya makan. Yang bikin beda kalau saya masak di rumah dengan masak yang di sini adalah kalau di tempat ini dengan wajan tradisional itu apinya berani gede. Kalau pakai di rumah api gede, pakai wajan yang nanti lengket dulu saya khawatirnya malah rusak malah pecah ya. Dan yang bikin beda karena apinya berani gede, si nasi gorengnya terasa lebih ada kayak smoky-smokinya gitu. Enak. Nah, kan? Beda emang kalau masak pakai wajan yang ini. Wah, ini bakal kurang nih seporsi. Karena bah. Bagaimana? Sudah tahu kan cara membuat wajan tradisional? Ingat, kalau wajan baja Anda tidak dipakai dalam waktu yang lama, harus dicuci bersih, dikeringkan, dan dilapisi minyak agar wajan tidak mudah berkarat atau berlubang. Yan Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia. Tenaga doang gede, pukulannya nggak jelas cuman apa?